Hi everyone, Dave Hendrik kembali menyapa teman-teman penonton setia di kanal YouTube-nya Bazar Indonesia. Selamat datang kembali di Brunch with Dave. Kali ini, kita hadir di salah satu hidden gem yang ada di kota Jakarta nih, tucked away dari kebisingan kota Jakarta di dalam Seibu di Grand Indonesia. Ada Alfred Cafe yang terinspirasi oleh Californian food. Nah, istimewa karena rupanya Alfred ini juga punya banyak sekali menu-menu vegetarian. Jadi walaupun tamu saya makan daging, tapi Iya. kita mau ajak dia untuk mencicipi, ini tuh jadi bukan daging, Oh, Ren. ini bukan daging Ini ya? bukan daging. Seru tapi kelihatan kayak daging ya? Iya, ini tuh Iya, iya, iya. konnyaku sama soy base, tapi rasanya Oh. mirip sama pork meat. Oh gitu. Ya, Iya. telurnya juga menggoda sekali Iya ya. kan? Ya, tapi ini meat, right? Iya, ini Juicy Yes. Lucy Burger, ada bitter balon, terus kemudian ini Uh. ada kayak chicken wings gitu ya, side chicks namanya. Yuk, selamat makan. Iya, makan sekarang ya? Iya dong, Oh, ngobrol iya sambil dong. makan. Hmm. Ini honey summer berries, Yes. yes. Nah, kalau teman saya yang ini, Karen Delano, sebetulnya sudah bukan orang baru dalam kehidupan saya. Pertemanan saya sama dia sudah puluhan tahun. Lama sekali ya. Betul. Lebih dari 20 tahun kita bersama. Betul, soalnya kita temenan dari SD. Biar kelihatan masih kecil. Iya, kayak muda banget nih kita masih. Iya, ini bitter balon. Nah, yang aku belum pernah lakukan sama dia adalah hadir dan membahas profesinya dia sebagai seorang fashion stylist. Nah, makanya mungkin aku pengen mengawali obrolan ini dengan pertanyaan itu, Darren. Sebetulnya apa sih pekerjaan seorang fashion stylist? Ya pastinya sekarang ini sudah banyak yang tahu ya bahwa fashion stylist itu mengarahkan gaya, bahasa Indonesia mengarahkan gaya. Ya, mengarahkan gaya, namun yang paling penting sebagai seorang fashion stylist itu harus bisa membuat konsep, ide, cerita, ya kan, bagaimana bisa membuat sebuah konsep karakter manusia. Ya kan, karena kalau fashion style itu artinya adalah fashion mode, style is gaya. Nah, makanya sebagai seorang fashion stylist harus punya kemampuan itu, bukan cuma hanya sekedar ngambil-ngambil baju terus begitu pakein baju, nggak gitu. Tapi gimana caranya bisa mengenal karakter manusia atau klien itu sendiri supaya bisa diarahkan gayanya, konsepnya sesuai kebutuhan dari si klien tersebut. Oke. Karena kita media ya, Ya. kan kita tahunya kalau fashion stylist di media pekerjaannya luas tuh, Ren, ya. Ya. Bisa sebagai penulis, kemudian menjadi fashion editor, terus sekarang lagi musim fashion week nih. Ya kan, fashion stylist kita nih yang di media akan mendapatkan a secured place di runway, duduk di depan menyaksikan international Fashion brand. show. Yes. Ya. Itu kan yang paling dicari ya. Betul, betul. Nah, kalau pekerjaan kamu nih sebagai seorang fashion stylist saat ini, apa aja berarti cakupannya dong? Sebenarnya fashion stylist untuk di Indonesia mungkin agak sedikit berbeda sama di luar. Nah, kalau untuk kita di sini, tentunya fashion stylist itu sudah sangat akrab sekali sama media majalah, mungkin juga dengan media pertelevisian dan lain-lain. Ya kan, film juga membutuhkan fashion stylist. Ya, true. Nah, dulu gue tuh pernah bekerja menjadi fashion editor di sebuah tabloid zaman dulu banget di tahun 2000-an. Lo masih ingat kan? Nah, itu memang pekerjaannya fokusnya hanya sebagai writer, gimana bisa menulis, memberitakan fashion, what's happening with fashion. Tapi untuk sebagai fashion stylist itu sendiri tentunya seperti tadi gue bilang, bagaimana kita bisa membuat network, ya kan, punya kenalan begitu banyak, entah dari segi retailnya itu sendiri, ya kan, fashion designers, pelaku-pelaku fashion, videographer, fotografer, media, ataupun juga beberapa produk-produk iklan dan lain-lain. Nah, memang sebenarnya scoop seorang fashion stylist itu bukan hanya sekedar ya udah deh lo cuma bisa mikirin Ren, gue maunya karena gue mau ke pesta malam ini, nggak bisa cuma kayak gitu aja. Nah, makanya sebenarnya scoopnya itu harus sangat luas. Nah, memang sekarang ini tentunya apalagi dengan majalah Bazar. Majalah Bazar kan punya Mas Michael Ponda gitu ya. Itu senior gue banget, gue banyak sekali belajar sama dia. Ya, jadi artinya adalah kalau Mas Michael, I remember one time dia bilang, Ren, ya udah
biarkan gue duduk di majalah, lo duduk di media televisi gitu Hmm. kan. Karena memang tujuannya gue dari awal tuh adalah bagaimana bisa merangkul Indonesia untuk bisa mengenal fashion itu sendiri dan bisa bergaya. I want Indonesia bisa bergaya karena fashion for everyone, right? Hmm. Bukan hanya sekedar buat lo doang, buat gue doang gitu kan, atau buat beberapa orang yang memang mampu untuk membeli dan bisa merasakan bahwa oh kalau gue beli begini berarti gue bisa bergaya gitu. Kenapa sih penting buat lo untuk istilahnya kan mengajarkan tuh ya, memberikan knowledge kepada orang-orang Indonesia untuk bisa mencari representasi gaya yang sesuai dengan personality-nya. Why is it important for you? It's important for me because karena gini Dave, zaman sekarang tuh berbeda banget ya. Tentunya dengan Brunch with Dave ini adalah sebuah informasi, pengetahuan dan juga inspirasi, right? Karena kan sekarang zaman digital juga udah semakin besar. Nah, profesi pun ternyata sekarang semakin luas dan semakin besar. Iya kan? Dan zaman sekarang beda seperti dulu. Zaman sekarang tuh kayaknya tingkatan orang mau ke manajer, ke director, pengusaha itu gampang mudahnya luar biasa. Ya. Kita punya teman-teman yang sudah sukses di usia 23 tahun, 25 True. tahun. True. Ya kan beda banget sama kita dulu berjuangnya tuh kayaknya wah ya your manager Bawati tahu banget. Untuk benar-benar kita bisa dikenal sama orang tuh nggak kayak sekarang. We can instantly bisa jadi terkenal sekarang. Nah, somehow ada yang terlupakan. Terlupakannya adalah bahwa setiap dari kita punya personal style. Setiap dari kita punya karakter yang berbeda-beda. Dari kebutuhan background-nya, dari siapa dia itu pekerjaannya apa, duduknya di mana, ketemunya sama siapa. Nah, sebenarnya itu yang dibutuhkan dan itu yang ingin gue bisa arahkan kepada semua orang bahwa kenali diri lo sebagai what is your personal brand. Dan apa yang bisa diperkenalkan melalui media sosial lo, bagaimana lo bisa connect with people dengan cara lo mau, kalau lo mau terkenal gitu ya, dengan media sosial sekarang ini yang begitu instantly gampang gitu kan. Begitupun juga buat anak-anak muda yang kayaknya mereka mau cari pekerjaan baru, ketemu sama HRD, they forgot one thing, kalau bahwa first impression dalam menentukan gaya itu juga bisa menentukan lo bakalan berhasil dalam interview pertama kali bersama dengan HRD atau tidak. Iya kan? Dan ini selalu gue katakan kepada semua orang bahwa kita dijudge sama orang tuh bukan karena siapa kita dulu kalau kita belum kenal. Iya kan? Mereka Tapi tidak akan tampilan fisik. dari tampilan fisik. Visual di luar, Apa yang ya. lo pakai, sepatu apa yang lo pakai, nanti kalau pakai jam, aksesoris gitu kan. Kayak misalnya gue belum pernah kenal, lo kan pertama kali yang gue lihat, ih gila ya nih orang kok pakai kaosnya garis-garis, rambutnya messy-messy kayak gitu, jenggotan tapi banyak sekali aksesoris di sini. Iya kan? Nah, jadi itu yang akan ketancap duluan tuh di pikiran gue. Ya. Siapa ya dia? Nah, karena lo bergaya banget, I can tell you that you're entertainer. Iya nggak sih? Dari cara kita berpakaian, dari cara kita menentukan apa yang kita pakai itu, kita secara langsung udah kasih tahu sama orang kita siapa. Gitu. Nah, itu yang paling penting, dan apalagi kalau jabatannya dia tuh lebih udah semakin lebih besar dan lebih tinggi. Ada dokter yang mengatakan, kayaknya gue nggak penting Darren, karena gue cuma pakai seragam putih. Nggak juga selalu di rumah sakit. Dan sekarang banyak sekali dokter-dokter yang kekinian punya klinik. Cara dia bergaul adalah cara bagaimana dia berpakaian. Ya. Karena dia mau kasih lihat dulu kepada klien-kliennya atau kepada media sosialnya bahwa, hey, you know what, gue tuh looking good. Artinya gue bisa punya kualitas yang bagus di dalam company gue gitu. Berarti apa yang kamu bilang, kenapa pekerjaan fashion stylist itu penting? Siapapun Anda, di apapun pekerjaan Anda, sebagai seorang entertainer kah, wirausaha kah, kerja di kantor kah, semua pasti pengen sukses. Nah, personal branding yang harus dikuasai pertama adalah cara menemukan cara merepresentasikan diri lo yang tepat gitu ya. Betul, apalagi di media sosial. Kita sekarang udah nggak bisa menghindari yang namanya Instagram, right? Ya. Apalagi sekarang, ya dong, artis aja udah mau jadi YouTuber, ya kan? Karena memang pengembangan cara kita untuk bisa dikenal sama orang udah sangat gampang. Nah, untuk itu kalau gue sih lebih suka kayak Instagram lo. Kita udah bisa lihat bahwa your Instagram is your home. Itu adalah rumah lo. Jadi di saat kita pergi ke Instagramnya lo, kita udah bisa tahu, ini pasti karakternya, stylenya tuh
banyak banget hitam putih. Oh, he is a minimalist. Tapi nanti ada glamnya sedikit. Dia berani untuk taruh ini dan itu. Ya kan cara Dave bagaimana menata ini dan itunya. Tapi if you go to my Instagram, everything is like colorful. Pop Jadi color. pop color gitu kan. And I want like more people di dalam Instagram gue. Kalau Dave kan bisa cuma tangan doang yang begini gitu. Bisa tiba-tiba dia cuma begini gitu kan. Entah itu sakit kepala atau apa, tapi dia ternyata mau pamerin aksesorisnya dia gitu kan. Bener Kan gak sih? biar kayak anak-anak bazar gitu loh. Kalau di Iya. majalah fotonya artsy. Iya, nah apalagi kan seorang entertainer seperti Dave itu kan harus bisa kasih tahu kepada semua orang bahwa if you want to get to know me, lo harus bisa lihat dulu dari apa yang gue pakai dan apa yang gue presentasikan di dalam media sosial gue. Oke. Gitu. Pentingnya bahasa visual berarti. Bahasa itu ya. visual. Pengen tahu deh, apa sih menurut pengalaman lo tantangan pekerjaan seorang fashion stylist di Indonesia saat ini? Kok pakai Ada ya. Karena Karena aku tahu dia suka sebel ya, walaupun udah cukup panjang kan perjalanan karir lu sebagai Iya, seorang iya, fashion iya. stylist. Tapi kalau orang ketemu dia masih suka salah kaprah ya, Iya, 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 dipikirnya hairstylist. betul sekali. Benar itu tuh pada ketawa akhirnya. So I came back tahun 2011 dari New York kan waktu itu dari Amerika. Dan di tahun 2011 itu I was like I wanna be like a Rachel Zoe waktu itu. Karena kan ada sebuah tayangan di reality show di Amerika tuh Rachel Zoe Project lah something like that. And I was like gila I wanna be like her. Gimana caranya untuk di Indonesia gue bisa berkembang kayak dia. Gue mau style celebrity on the red carpet. Gue mau style celebrity yang ada datang ke award dan lain-lain gitu kan. Nah ternyata waktu gue terjun ke fashion stylist sebenarnya di Indonesia tuh ternyata nggak mudah. I remember I met Mas Sam, Samuel Mulia that time, and Mas Sam bilang, Ren, ada dua pilihan dalam hidup lo, pekerjaan lo kalau lo mau lakukan sebagai fashion stylist atau sebagai whatever you call karena you love fashion. Pertama adalah Indonesia itu harus lo melihat business way atau idealist way. Kalau idealist way berarti gue bisa paham banget kalau lu tuh sebenarnya maunya kayaknya Dior style sekali. Tapi kalau lu idealis, lu butuh uang yang banyak dan waktu yang lebih lama untuk benar-benar dikenal sama orang siapa lo, dan lo itu harus dengan sabarnya menulis semua orang tentang gambar lo atau personal brand lo. Tapi lo bisa ambil bisnis. Kalau bisnis lo harus dengarkan semua orang Indonesia maunya apa. And I took the business way. Nah, business way-nya artinya adalah gue akan ke semua klien. Waktu itu kan nggak mikirin celebrity stylist. Jadi gue pertama kali maunya ketemu sama orang-orang yang kantor, bekerja profesi, gitu-gitu kan. Yang bisa gue bantu untuk menggarap gayanya dia, karakternya dia seperti apa. Tapi ternyata Indonesia susahnya adalah mereka not so much appreciate pekerjaan gue sebagai personal stylist. Until one time gue bertemu sosok seorang ibu namanya Ibu Junita Lisar. Di sana dia memberikan gue sebuah kontrak kerjasama dan di sanalah gue menjadi personal stylist dia selama 3 tahun. And I loved what I do di saat itu karena dia tuh menurut gue adalah boneka gue. Jadi dia mau banget diatur, lemarinya gue atur, tas-tasnya gue atur, cara dia berbelanja. Kalau dia mau pergi ke undangan mana gue juga ikut pilihin. Oke Bu, kalau lo ke sana boleh, yang ini jangan gitu-gitu. Jadi nggak hanya sekedar gue mengarahkan gaya, tapi gue memberikan I would say pengembangan manajemen personal brandnya dia. Gimana caranya lo juga harus punya Instagram dan orang mengenal lo sebagai apa. Karena dia suka sama lifestyle-nya dia, olahraga, yoga dan lain-lain. Karena badan dia bagus banget. So I think I did it good selama gue bekerja bersama dengan Ibu Junita Lisar, and I hope itu sebenarnya seorang personal stylist atau fashion stylist itu bisa bekerja sesungguhnya seperti apa. Gak hanya sekedar ya udah Ren gue punya acara ini, lo ambil baju ini, lo pergi ke desainer ini terus pakein udah selesai. Nah susahnya adalah ternyata tidak semua orang mau memakai jasa itu. Nah pada akhirnya gue itu berkembangnya sebagai celebrity stylist. Gitu, dimulai dari waktu itu ada Marsha Timothy, Chelsea Olivia Glenn Alinsky, berkembang lagi karena pernah pegang sebagai personal stylist-nya Princess Syahrini,
BCL, Nagita Slavina, sampai yang terakhir adalah Agnes Mo. Nggak terakhir banget sih, maksudnya yang paling lama. Karena gue sebagai personal stylistnya Agnes Mo tuh 4 tahun. Lalu yang terakhir ke dangdut area itu gue ada Nasar sama Soimah. Tapi Nasar sama Soimah pun pada akhirnya gue bisa buat personal brandnya dia jangan arahnya ke sana, jadi lebih ke pop, lebih ke elegan, lebih yang lebih ke fashion gitu. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang bisa benar-benar bekerja sama-sama gue gimana caranya lo punya your personal style seperti ini, gue bisa mengarahkan tambahan seperti ini supaya punya image yang lebih bagus lagi dan lebih besar lagi. Nah, artinya adalah ternyata gue harus dekat sekali sama teman-teman selebriti untuk Indonesia mengenal gitu. Karena bisa dikatakan my Instagram itu grew itu karena mereka. Jadi teman-teman selebriti inilah yang membantu gue untuk pada akhirnya bisa oh iya ya ada fashion stylist nih. Oh iya ya ada celebrity stylist. Oh penting ya seorang artis itu harus ada yang namanya tim suksesnya adalah fashion stylist gitu. Nah itulah berkembang di sana gitu. Susahnya adalah ya gue nggak bisa ngedapetin job seperti di luar. Kan fashion stylist itu bisa jadi personal shopper, kita shoppingin orang, dapat duitnya dari sana, projectnya banyak, dari film, dari Ono, dari ini, dari segala macam. Nah kalau di sini nggak terlalu gitu. Nah, abis ini kita akan tanya sama Karen, banyak nggak sih sebetulnya pelaku pekerjaan fashion stylist di negara ini yang industri entertainment-nya, pekerja kreatifnya sedang berkembang, ya? Tapi kita kasih jeda dulu supaya ini makanan-makanan, iya kita icip. Aku potongin ya, Yes. Juicy Lucy ini. Burger. So, we'll Ew, do I want the French fries. Enak ya itu ya. Enak sekali. Off meat-nya Alfred yang Ini bukan daging tapi rasanya kayak daging banget ya. Kayak daging. Rasanya kayak pork banget, tapi nggak Iya. pork ya. Bukan Bukan itu pork. konnyaku bukan. sama soy. Enak sekali, hebat sekali loh chefnya bisa buat kayak begini. Mirip ya? Iya, oh nasi dia di dalamnya tuh ternyata. Nasi. Wow. Tuh, sok atau Nice dibongkar. to meet you ya. Tadi aku pengen tahu, tadi kita lagi tengah-tengah membahas, banyak nggak sih yang berprofesi pekerjaannya sebagai seorang fashion stylist di Indonesia? Ren? Banyak sekali sekarang. Dan gue bisa bilang bersyukur dan puji Tuhan pada akhirnya fashion stylist punya tempatnya. Banyak yang menggunakan dan pada akhirnya juga klien-klien orang-orang biasa lah ya, bukan artis. Ya mereka juga sudah mulai atas kepentingan yang penting banget ya mereka memakai jasanya fashion stylist. Udah banyak banget yang keren-keren, yang bagus-bagus tuh udah banyak sekali. Dan bahkan ada yang tidak pernah sekolah fashion dan mau akhirnya terjunnya ke sana. Dan mereka bisa langsung ke televisi. Mereka atau membantu sebagai asisten / fashion stylist juga. Dan pada akhirnya mereka bisa jadi fashion stylist. Karena kan sebenarnya untuk menjadi fashion stylist itu tidak ada degree-nya ya. Nggak ada ijazahnya, bahwa lo tuh harus punya ijazah sebagai fashion stylist gitu kan. Walaupun sebenarnya gue lebih suka kalau orang mau jadi fashion stylist, harus ada background sekolah fashionnya. Ya dong, dia harus tahu sejarahnya fashion, dia harus tahu fashion bisnisnya, dan ini dan itu, supaya lebih mudah lagi bagaimana menjalankan profesi tersebut. Udah banyak banget. Iya, kan kamu sering pakai fashion stylist kan? Oh iya dong. Kalau Judiwati. Itu manajer gue. Oh iya, manajer. Iya, benar-benar. Aku juga pengen bahas ini, kan tadi Karen membahas pentingnya representasi persona diri melalui pilihan fashion. Yang aku pengen tahu, dari tampilan diri kamu nih, sebagai seorang fashion stylist, berarti kan juga lo pikirin penampilan lo. Iya. Apa sih sebetulnya message yang ingin satu kalimat atau satu kata yang menurut lo ingin lo tularkan dari dandanan lo ini, Ren? Fabulous. Ya, seperti brand gue yang baru ini, Fabulous. Fabulous is my tagline. Dari pertama kali gue kenal Instagram, gue langsung memikirkan hashtag gue itu apa. I make you look fabulous, bukan I make you fabulous. Jadi ada look-nya. Bahwa gue bisa, itu duty gue tuh. Gue bisa membantu lo untuk to look, kelihatan, keren, cakep, amazing gitu ya. Dan itu yang gue selalu pakai di media sosial gue sampai sekarang. Fabulous. So that's one word gue pengen semua orang di saat gue masuk ke dalam ruangan, gue berkumpul sama teman-teman, gue pesta, gue semuanya deh. Jadi semua orang tuh harus
mendapatkan aura gue di Hmm. dalam. Karen Delanya you look fabulous ya. Oke. Mulai dari rambut, Oh. aksesoris, ya kan. You know lah ya. Nah itu yang aku pengen tahu. Ketika lu sudah berdandan lengkap gini nih, udah pakai wig, udah berdandan polish, Taupe bukan wig. tope, Tope. ya. Karena Jangan kalau ada wig salah. satu kepala ya, Satu kepala. dan gak ada masalah. Udah pakai tope, sudah pakai makeup, sudah mandi, jenggot udah dicukur, udah komplit lah, baju udah dipilih. You feel fabulous. Yang aku pengen tahu, ketika sampai di rumah, you take everything off. Do you still feel fabulous? I still feel amazing lah pastinya lah. Okay. Karena menurut gue adalah pakaian yang paling penting di dalam diri kita adalah hati kita lah. Okay. Iya nggak sih? Hati dan pikiran kita. Di rumah, mau di rumah sebagai diri kita sendiri yang telanjang setelanjang-telanjangnya. You know what? Ada satu kebiasaan gue, Dave. Setiap pagi dan mau tidur. Makanya kenapa di apartemen yang baru gue ini banyak sekali cermin. Gue minta sama arsitek gue dan interior designer gue harus banyak cermin. Karena dulu gede di highlight kali lo. Betul. Iya kan. Kenapa gue banyak cermin? Karena terutama di kamar mandi gue. Karena I have to look myself sebelum gue bangun tidur dan sebelum gue tidur, gue harus bisa ngobrol sama diri gue untuk ngajak bawah alam sadar gue percaya diri deh. Iya kan? Karena pekerjaan gue ketemu banyak orang, ngeliatin kamera setiap pagi. Dan gimana caranya gue bisa, feel confident and fabulous itu. Walaupun gue nggak make upan, gue lagi nggak pakai baju yang keren, sepatu gue juga lagi nggak bagus gitu kan. Dan gue lagi nggak pakai taupe gue ini. I have to tell myself melalui cermin gue itu, gue akan harus bilang bahwa Ren, you look amazing. Dan gue selalu bilang bahwa Ren, lo tuh pasti banyak orang yang akan suka sama lo dan memuji apa semua yang lo pakai. Gue selalu ngomong itu. Itu berarti self affirmation. Yes. Lo juga yang ngajarin itu kan sebenarnya. Dari Karena kalau- zaman gue sekolah di New York. Kalau bukan Gue tuh- kita yang sayang sama diri kita, siapa lagi? Siapa lagi? Nah itu menurut gue adalah senjata yang paling penting. Memang Gitu. truth be told, kalau mau jujur, kamu tuh paling merasa tidak percaya diri ketika titik. Wow, ketika gue bertemu sama seseorang yang jauh lebih pintar dari gue. Okay. Iya. Siapapun dia. Dengan segala informasi, berita, apapun. Kayak dia tuh pinter banget, udah pinter, cakep, keren. Ngomongnya bagus gitu kan. Gue gak pede tuh, Dek. Tiba-tiba gue langsung, Rasa percaya diri tuh goyang gitu ya? normal gak sih? Normal. Normal ya. Gue tuh kalau ketemu sama, beneran. Atau gue gak bilang bahwa dia, kalau cakep kan beda-beda ya, tiap orang seperti apa. Tapi kalau dia pinter, udah pinter ngomong, dia ngomongnya apa aja gitu kan. Terus gue ngerasa kayak, duh gue cocok ngomong sama dia gak ya gitu. Okay. Itu kadang gue suka yang, permisi sebentar ya gue mau ngambil minum, kadang-kadang suka gitu. Jadi kayak, Permisi sebentar, saya mesti ke Saya toilet. ke toilet Sampai di bentar. toilet, you are fabulous, you are love. tapi kadang-kadang gue suka kayak yang, aduh keluar gak sih aura itu, kok keluar gak sih keberanian gue, suka gitu gue. Okay. Kalau ketemu sama orang banyak, ya oke gitu. Tapi kalau ketemu dan benar-benar deep in one conversation, terus dia yang, Knowledgeable gitu knowledgeable banget, gue suka yang, aduh, ya. Okay. gitu. Aku ingin membahas ini dong, Ren, cerita mengenai menemukan passion. Kan sekarang di generasi milenial sama zilenial lagi banyak dibahas tuh. Di podcast Yolo kemarin juga dibahas dan rame feedbacknya. Nggak semua orang dalam hidup langsung ketemu passionnya apa. Ada artikel yang membahas passion itu berkembang. Nah, aku pengen membahas nih. Kan, is it okay for us to talk about this? Setahu aku perjalanan hidup temanku ini juga nggak langsung serta-merta dia menjadi seperti sekarang nih, ketemu dengan menggebu-gebunya. Gue pengen jadi fashion stylist di Indonesia dan memperjuangkan status teman-teman fashion stylist yang lain. Nggak langsung kayak begini. Kan lu udah nyoba segala rupa. Desainer, Model dulu. desainer,
Jadi PR, Jadi PR betul. kerja di majalah. Betul, fashion editor. Terus dia Jualan, jualan barang ya. jualan barang. Eh, Betul. Jualan diri juga boleh kalau ada yang mau kan. jasa ya. Jasa. Terus jadi waiter. Waiter, betul. Ketik at the lowest point of your life, kamu memutuskan untuk pindah ke New York, modalnya nggak ada, Betul. cuman jadi waiter. Terus akhirnya dia banting setir sekolah fashion. Dia ngojok-ngojokin gue tuh, sekolah lagi Dave, sekolah lagi. Aku si logis ini, aduh di umur segini sekolah lagi, nggak aneh gitu. Si takut mencoba hal baru. Kalau dia kan nggak, jump into the opportunity. Sekolah fashion, terus baru akhirnya lo ketemu kan? Oh, kerja Ini di gue. butik, kerja jadi personal shopper, Yes. baru akhirnya lo nemu. Ini gue. What I want to do is actually being a fashion stylist. Berarti kan penemuan passion dalam hidup lo tuh berkembang tuh. Ya, betul. Apa yang bisa lo sampaikan ke generasi sekarang yang belum nemu, aku tuh mau ngapain sih Kak dalam hidup? Nggak usah takut untuk mencoba hal baru. Kalau gue tuh seperti yang lo bilang, gue tuh adalah orang yang berani tiba-tiba misalnya besok dikasih tahu sama lo ada opportunity yang besar, Ren pindah ke Jepang besok, gue berani sekali. Iya. Iya. Iya kan? Dia mah nggak takut. Gue berani banget gitu, karena menurut gue life is so short. Dan gue selalu percaya bahwa deep inside me, gue punya sesuatu yang besar. Walaupun gue nggak tahu ya, gue belum tahu itu apa. Tapi I have to try, walaupun gue tahu gue pasti akan gagal. Kan kita kadang-kadang suka punya perasaan, gue kayaknya nggak lu deh Ren. Lo pasti nanti dari sana lo nggak kesini. Tapi gue harus terjun ke sana. Karena siapa gue hari ini, ya karena pembelajaran yang berbeda-beda itu. The more experience I could get, the more me yang menjadi besar dan kuat. Menurut gue itu. Jadi buat anak-anak muda sekarang ini ya berani untuk mencoba hal-hal yang baru. Sama seperti personal style. Untuk mendapatkan personal style yang tepat, lo nggak bisa instantly gitu. Apalagi berkembang zaman dan lo masih muda banget. Jadi try everything. Jangan bilang dulu sama diri lo bahwa aku nggak suka pakai sneakers, streetwear, it's not me. Kayak gue dulu kan sukanya pakai hak tinggi. Sekarang Streetwear. let's go sneakers gitu Ya, kan. ya. Gitu sih sebenarnya. Kalau Kalau lo kan gak suka mencoba hal baru. iya. Iya, Aku bukan gak orangnya suka sebenarnya, lebih ragu-ragu, logik dan iya. bukan ragu sih, lebih takutnya lah sebenarnya kan. Kalau Dave Hendrik itu kan lebih takut untuk ditolak-tolaknya. Salah satunya cinta ya, say. Ya, takut ditolak cinta. Ya kalau gue kan beda ya. Semakin banyak percintaan, semakin gue tuh berkembang. Tapi we are a polar opposite. Yes. Dia yang nggak pernah takut dan ragu mencoba hal baru, sementara saya yang selalu timid dan takut-takut. Iya, gitu. betul. Yang aku pengen tahu, Ren, dengan berwarnanya perjalanan hidup lo, menurut lo sumbangsih apa yang diberikan dari perjalanan hidup lo ke lo yang sekarang, ke dalam karakter lo yang sekarang? Sumbangsih apa? What does the experience make you now? Menurut gue experience yang paling besar malah waktu di saat gue jadi waiter ya. Waktu gue jadi pelayan. Itu besar sekali. Gue diajari untuk menghargai waktu, uang, and people, dan orang-orang. I don't know whether you remember this or not. Waktu masih jadi waiter, secara berkala dia suka nelpon gue. Tapi ada satu momen dia nelpon gue nangis, terus bilang ternyata lu bener. Cuman itu doang sih dia pernah mengakui kalau gue bener. Karena mahal ya, kan belum ada apa namanya WhatsApp dan lain-lain. Kalau telepon ternyata lu bener, bye. Iya. Gitu. Bener apa yang gue tanya? Lu ingat gak sih? Iya. Cara lo memperlakukan orang selama ini tuh bener. Do you remember that experience? Yes, I remember that. Of course. Karena dulu saya sering marah-marah nih sama teman saya ini kalau kita pergi makan gitu. Dia kan orangnya serba sibuk. Jadi kalau ada waiter yang datang, mau pesan apa, bawa apa, he is too busy to even look at them. Exactly. And talk to them eye contact. Ya. Gue selalu gini, ngomong lihat mata dong, Iya, ngomong lihat mata. Iya. Waktu pengalaman hidup berbalik dan dia jadi waiter, Betul. sakit hati banget Benar, kalau customer nggak ngeliat benar. dia. Yes. Makanya
kenapa gue bilang jadi pelayan itu berharga? Karena di situ gue dibentuk jadi manusia sesungguhnya. Di luar ya, kalau di sini kan kayaknya belum ada budaya tips ya. Jadi gimana caranya gue harus bisa menyenangkan customer gue, bukan hanya dari makanan yang enak, tapi bagaimana melayani betul-betul. Di 2 minggu pertama gue jadi waiter, gue 2,5 tahun jadi waiter loh. 2 minggu pertama nangis, kan kalau di Amerika tuh ada kayak tempat sampah di luar gitu deh, yang agak jauh sedikit. Gue nangis di sana menjerit, gue bilang, aduh gila, I cannot do this. Sampai pada akhirnya sepupu gue bilang, if you can make it in New York, you can make it everywhere. Kayak lagu ya, Kak? Yes. Terus gue bilang, oh ya juga ya. Akhirnya gue coba dengan sabar dan gue cuma bilang, gue pasti bisa. Nah, tapi ternyata pembelajarannya tuh gede banget. Bukan karena si waiternya, tapi gimana gue harus, mau jadi sukses, gue harus bisa melayani dengan hati. You know, you have to serve people with your heart. Lo harus melayani dengan hati dulu, baru lo bisa dapat duit banyak. Kalau enggak, bukan karena si makanannya enak, bukan karena menunya yang banyak, tapi elunya gimana gitu. Nah itu gue belajar sekali di sana. And that's like the very first, pada akhirnya gue bisa beli branded. Kan dia duluan nih ya ceritanya kan, punya LV lah segala macem. Kan dia kan kayak udah boleh di-cut di bagian ini deh. iya kan, tapi kan dia Miss LV banget tuh dulu kan. And I was like, kok temen gue ini cepet banget ya bisa beli-beli Ya kan branded karena gitu. aku kerja. Yes, kan I kamu waktu itu know, nggak mau kerja. Karena sama bapak lu sibuk I know. ngasih lu Gitu. duit. Oke, break dulu deh. Sebelum inside stories-nya aku kebongkar. Yes, Dessert time. dessert time, croffle. This is, sugar crusted croffles. Sama, I know that you love I ice cream. love ice cream. Ini old fluffy hot cakes with ice cream. Shall we dig in? Ini Yes, katanya please, disiram please do, begitu. Please do. Ya, siram deh tuh. Woohoo. That's it. Alright. Boleh Iya. langsung dipotong nih? Langsung dari sini aja. Oh. Yes. Tuh. Oke. Nah, sekarang aku lihat kamu juga sedang mempersiapkan satu proyek akbar di penutup tahun ini, Abrakadabra. Boleh cerita apa sih Abrakadabra itu, Ren? Oke, Abrakadabra itu adalah a digital fashion styling exhibition. Oke. Nah, itulah pagelarannya. Jadi seperti yang gue katakan tadi bahwa profesi gue sebagai fashion stylist tuh harus berkarya. Harus ada karyanya. Makanya tahun 2016 dulu gue pernah buat satu kali itu di sebuah mall juga. Pameran foto. Pameran foto juga sama, tapi waktu itu dicetak gitu. Dan waktu itu gue berkolaborasi sama Glenn Prasetya. Nah sekarang ini gue berkolaborasinya sama Axio gitu. Dan melibatkan begitu banyak talent di sini. Talentnya tuh sekitar 188 public figure. Nah, jadi di sini adalah challenge buat diri gue sendiri, tapi gue tidak menamai diri gue sebagai fashion stylist di sini. I called myself as a fashion director. Kenapa? Karena gue juga mengajak 2 teman stylist gue untuk bergabung di sini, Kesha Mujenan dan juga Angga. Jadi semua Abrakadabra ini dari awal itu ya dari mimpi, akhirnya gue buat konsep, gue tuangkan dalam mood board, gue besarkan lagi ide ini dan bertemu sama orang-orang yang luar biasa. Salah satunya ada Chandra Leo yang pernah sukses dengan YouTube Rewind-nya beliau. Dan pada akhirnya kita bisa berkolaborasi dan nanti ada Story of Abrakadabra end of the day-nya. Ya tanggal 15 karena Abrakadabra ini akan dilaksanakan dari tanggal 7 sampai 16 Oktober selama 9 hari. Seharusnya tadinya mau 10 hari, tapi pembangunan semuanya itu membutuhkan waktu 5 sampai 6 hari lah. Nah, ya gitu. When you say digital styling exhibition, berarti yang akan kita saksikan bukan cetak, still foto, tapi bukan cetak. Jadi nanti ada di LED, bentuknya piramid, besar sekali, tinggi sekali sampai lantai 3. Dan di situ yang akan dinikmati sama semua pengunjung dan mudah-mudahan seluruh Indonesia juga bisa menikmati karena of course ada MRA Media dari majalah Bazaar ya yang juga akan ikut serta di sana dan memang tujuannya kenapa digital supaya bukan hanya orang Jakarta aja yang bisa nonton,
karena nanti itu juga langsung ada live streamingnya, ada semua kegiatannya lewat YouTube, jadi semua orang Indonesia bisa nonton. Tujuannya memang ingin memberikan inspirasi dan membesarkan si fashion style itu, bisa lihat bahwa ih gila ya, ternyata sebagai fashion stylist itu yang tadi gue katakan bukan hanya sekedar buat baju atau mengarahkan gaya supaya orang itu jadi keren, tapi gimana caranya kita bisa mengembangkan sebuah konsep atau ide, walaupun konsepnya dari segini, gimana caranya kita bisa jadi besar. Nah itulah bentuk karyanya. Dari 188 talent ini, itu yang very challenging gitu, gimana caranya bisa buat style itu selama 10 hari pemotretannya gitu. 188 public figure difoto dalam 10 hari waktu kemarin pemotretan. Betul. Oke. Aku pernah nanya ini waktu pertama kali Karen bikin pameran foto. I ask you this once. Kenapa sih lu tuh ngotot, Mbak? Karena aku tahu susahnya cari duitnya, cari sponsornya, meyakinkan orang. Karena kan nggak common ya untuk seorang fashion stylist ingin punya pameran foto. Biasanya fotografer, brand gitu. Aku sempat nanya nih sama dia, ngotot banget sih Nek pengen punya pameran. Kenapa? I don't know whether you remember it or not. Jawabannya dia, karena pekerjaan sebagai seorang fashion stylist itu nggak ada wujud fisiknya. Betul. Nah, waktu itu dia bilang, aku tuh pengen ada wujud fisik yang bisa dinikmati orang. Oh, ini toh kerjaan fashion stylist. Itu masih berlaku? Masih sangat berlaku. Karena memang kita nggak punya wujudnya. Ya kan, kalau desainer ada baju-bajunya. Penyanyi ada album. Penyanyi ada album. Mereka bisa buat single, bisa buat konser tunggal. Nah, gue juga memikirkan gimana caranya bahwa Karen Delano sebagai fashion stylist juga punya konser tunggal. Gitu, tidak dalam bentuk musik, tapi dalam bentuk pagelaran. Makanya kali ini gue selalu katakan bahwa this is my pagelaran akbar tunggal Karen Delano yang akan dilaksanakan nanti di Senayan City. Nah, jadi karena mau disaksikan, orang-orang harus tahu, harus kenal lebih dekat lagi. Jangan cuma mereka berpikir bahwa fashion stylist itu cuma sekedar asisten aja buat para artis. Fashion stylist itu cuma bisa ngambil-ngambil baju aja. Dia tuh cuma bisa dibutuhkan kalau nanti film ada gitu kan. Tapi gimana caranya fashion stylist itu harus mampu buat konsep yang besar. Network-nya juga harus bisa besar. How you meet people, how you engage people. Apalagi dengan sekarang media sosial kan. Makanya maunya dibuatnya digital. Makanya nanti akan ramai sekali mudah-mudahan di media sosial gue, Abrakadabra Karen Delano itu sendiri. Ada TikTok juga dan lain-lain. Dan semuanya ini yang akan pada akhirnya mudah-mudahan bisa menyebar lebih luas lagi di Indonesia. Harapan gue dengan adanya Chandra Leo nanti, itu yang juga akan menjadi sangat luar biasa. Mudah-mudahan semua orang bisa tahu dan kenal, oh fashion stylist tuh ini ya gitu. Karena gue rasa belum banyak media yang betul-betul mau mengangkat si profesi fashion stylist itu sendiri gitu. Gitu sih sebenarnya. Dan oh iya, gue satu lagi lupa, dan ini yang menjadi luar biasanya karena gue bekerja sama Wiki Wu, seorang fashion designer, yang dimana kalau ditanya apa sih proyek karyanya kayak apa. Jadi gue sama Wiki dari awal tuh gue datang ke Wiki, gue bilang, Wiki, gue mau buat pagelaran tunggal ini dalam bentuk fashion styling kan. Gimana caranya lo bisa buat 3 fashion item, art pieces, yang nantinya dari 3 ini gue bisa bedah untuk menjadi 188 karakter orang. Style. Karena kenapa 188? Setiap orang punya karakternya beda-beda. Nah, jadi satu pieces jacket, kamu kan juga gue foto dan styling kan. Satu pieces jacket bisa gue bedah menjadi karakternya Dave Hendrik. Gitu. Nah, dari 3 fashion items ini, yang pertama adalah compartment jacket. Wiki terinspirasi dari compartment baju tuh. Makanya ada kantong, ada ini, bisa resletingnya dibuka. Itu sih amazing. Dan besar, beratnya luar biasa. Jadi satu compartment jacket itu gue bisa style for 20-30 people. Terus ada satu lagi fashion itemsnya namanya cape. Kenapa dibuat cape sama Wiki? Karena Abrakadabra itu kan magician kan. Ada magic word-nya di sana. Dibuatlah cape. Dari cape itu gue bisa bedah lagi menjadi 20 karakter. Begitupun juga satu lagi nih fashion itemnya adalah blanket. Blanketnya menarik sekali karena di situ ada peta Indonesianya.
Nah, itu gimana caranya gue bisa membedah menjadi 20-30 karakter lagi. Dan yang menarik dari Abracadabra ini, line warnanya adalah shocking pink. So the stage will be pink. Dari semua baju-bajunya will be pink. Gue punya experience booth-nya Abracadabra juga di ground floor nanti. Semuanya pink. Jadi memang gue lagi menyemarakan warna favorit gue. I came up this idea sebenarnya Abracadabra tahun lalu. Sebelum Valentino bikin show. And I was like, waktu Valentino buat show di Paris tuh, and I was like, di Milan atau di Milan, Paris. I was like, oh my God, that is my color. Jadi, pada akhirnya yang akan teman-teman lihat semuanya, the atrium will be all pink dari tribun semua sampai dengan ke LED-nya. Jadi ini salah satu campaign gue, warna campaignnya Abracadabra pertama kali adalah pink. Dan Abracadabra Karandelan ini sudah dihakikan, mudah-mudahan bisa annually kita lakukan. Oke, jadi setiap tahun inginnya dilakukan. Yes. Disimak dan ditunggu pameran Abracadabranya. Terakhir untuk menutup sesi Brunch with Dave kali ini. Kamu kan orang yang nggak takut punya mimpi besar. Ya. Pengennya di luar sana orang-orang yang nonton juga terbakar semangatnya untuk juga mewujudkan apapun mimpi besar lo. Ya. Iya kan? Apa sih resepnya untuk bisa mewujudkan mimpi besar lo buat lo? Gue selalu harus mengingat siapa gue dulu dan siapa gue sekarang. Gue tuh belajar dari lo, Dave. Dave ini sahabat aku, you don't have parents, gak punya orang tua dari kecil. Kenapa gue tuh selalu menjadikan Dave sebagai motivator gue kalau gue mengingat wajahnya dia, karena gue selalu melihat bahwa Tuhan aja bisa menghidupkan lo dan memberikan semua what you need. Ya, gue ini punya orang tua sampai dengan gue dewasa. Once di saat orang tua gue dipanggil sama Tuhan, kan keduanya deket banget tuh waktunya. And I remember you. And I was like, gue harus bisa kayak lo. Gue harus bisa berdiri sendiri. Dan satu-satunya cara untuk bisa membuat gue hari ini adalah dengan mimpi yang besar. Karena gue tuh dari lo, I'm very thank you. Karena dari Dave Hendrik ini sebenarnya yang banyak gue belajar untuk, Ren, lo bisa sendiri. Lo bisa cari uang sendiri. Lo bisa mengembangkan semua yang lo inginkan dan lo gak boleh takut. Dan itu sebenarnya satu-satunya adalah do not afraid. Yang kita mimpikan itu apa. Gue gak mau buat yang kecil-kecil karena gue punya Tuhan yang besar. Dan gue selalu berpikir bahwa gue harus punya yang besar. Gue harus bisa jadi orang besar. Gue harus bisa menginfluence orang yang dengan lebih besar lagi. Dengan cara apa? Nah, itu yang dikulik. Setiap harinya. I can do this. Gue bisa be a conceptor. I can be a wedding conceptor. Makanya gue juga melakukan wedding juga. And I was like, sebagai anak kreatif yang diciptakan sama Tuhan, I believe skills more. Maksudnya more for me. Karena gue percaya kemampuan kreativitas itu bisa menghidupkan gue dimanapun, Dave. Gue mau dipindahkan ke ujung dunia pun, kemanapun gue bisa hidup gitu. That's what I think. I'll drink to your faith. Oh yes, baby. Coba ya. Congratulations. Cheers. Thank to you. Abracadabra. Brunch with Dave. Thank you. Brunch with Dave. Yes. Thank you for having me. Yes, Thank you our so much. pleasure. Kita ketemu di Senayan City. Abracadabra. Yes, Alfred, thank you. Thank you, Alfred. For this beautiful and delicious meals. We'll see everybody soon. Bye, everyone.